Apakah Anda tahu bahwa kebaikan Anda bisa menghancurkan Anda dari dalam? Ini mungkin terdengar seperti paradoks, tetapi terlalu baik memiliki harga, dan saya akan memberitahu Anda apa itu. Sejak kecil, kita diajarkan bahwa kebaikan adalah kebajikan, bahwa membantu dan menyenangkan orang lain adalah hal yang benar. Namun, tidak ada yang mempersiapkan kita untuk sisi gelapnya. Saat kebaikan Anda menjadi beban, undangan bagi orang lain untuk memanfaatkan niat baik Anda. Sekarang, saya ingin bertanya, apakah kebaikan Anda mengorbankan kedamaian, energi, dan bahkan harga diri Anda? Dalam video ini, saya akan membuka mata Anda terhadap 10 cara mengejutkan dan menyakitkan di mana terlalu baik dapat merugikan Anda. Dan yang lebih penting, saya akan membagikan 6 strategi stoik yang kuat yang akan membantu Anda menetapkan batasan, melindungi esensi Anda, dan mencegah orang-orang memanfaatkan Anda. Strategi terakhir adalah transformasional dan bisa menjadi titik balik yang Anda butuhkan untuk mengubah cara Anda berhubungan dengan dunia. Jadi, tonton sampai akhir, karena strategi terakhir akan mengubah cara Anda menjalani hidup dan bisa menjadi momen perubahan besar yang Anda butuhkan. Jika Anda lelah diremehkan, dimanfaatkan, atau merasa memberi terlalu banyak dan menerima terlalu sedikit, video ini untuk Anda. Selamat datang di Tuan Filsuf. Sebelum kita mulai, jika Anda baru di sini, jangan lupa untuk berlangganan saluran ini dan beri suka pada video ini. Ini membantu saya menyebarkan konten ini kepada lebih banyak orang yang, seperti Anda, sedang mencari keseimbangan dan pengetahuan diri. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. 10 akibat negatif dari menjadi terlalu baik. Nomor 10, orang-orang hanya berharap Anda memberi mereka sesuatu. Berapa kali Anda membantu seseorang dan menyadari bahwa, seiring waktu, bantuan Anda tidak lagi dihargai, melainkan dianggap sebagai kewajiban? Ketika Anda terlalu sering memberi tanpa batas, orang-orang mulai menganggap kemurahan hati Anda sebagai sesuatu yang harus diberikan. Dan dalam siklus ini, coba tebak siapa yang dirugikan? Anda. Karena saat Anda terlalu banyak memberikan kepada orang lain, Anda akhirnya mengabaikan kebutuhan Anda sendiri. Pernahkah Anda berpikir sejauh mana Anda bersedia melangkah tanpa melelahkan diri sendiri? Kebaikan itu berharga, tetapi harus seimbang. Bantu orang lain, tentu saja, tetapi jangan lupakan diri sendiri. Lagi pula, apa gunanya memberikan yang terbaik jika itu hanya menguras Anda? Nomor 9, Anda akan dianggap lemah dan diperlakukan seperti itu. Jika Anda tidak pernah mengatakan tidak, bagaimana Anda berharap orang lain menghormati batasan Anda? Kebaikan yang berlebihan tanpa ketegasan seringkali dianggap sebagai kelemahan. Sayangnya, mereka yang dianggap lemah cenderung dimanipulasi, diabaikan, atau bahkan dibuang. Kabar baiknya, ini bisa berubah. Ketika Anda belajar mengatakan tidak dengan tegas dan hormat, Anda mulai dipandang sebagai seseorang yang menghargai waktu dan energi Anda. Pernahkah Anda mencoba mengatakan tidak dan merasakan kekuatan yang datang darinya? Setiap kali Anda mengambil sikap, Anda membangun versi diri Anda yang lebih kuat. Ingat, rasa hormat dimulai dari diri Anda sendiri. Nomor 8, Anda akan memiliki harapan yang tidak realistis terhadap orang lain. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, meskipun Anda memberikan yang terbaik, orang lain tidak selalu membalasnya? Rasa frustrasi ini sering dialami oleh mereka yang terlalu banyak memberi. Kenyataannya, seringkali kita berharap terlalu banyak dari orang lain. Ketika harapan itu tidak terpenuhi, kekecewaan menjadi tak terhindarkan. Inilah intinya, Anda berbuat baik karena itulah jati diri Anda, bukan untuk mendapatkan imbalan. Ketika Anda memahami hal ini, Anda berhenti bergantung pada reaksi orang lain dan menyadari bahwa penghargaan sejati ada dalam kesetiaan Anda terhadap nilai-nilai Anda sendiri. Jadi, ketika merasa kebaikan Anda tidak dihargai, tanyakan pada diri sendiri, ya apakah saya melakukan ini untuk menyenangkan orang lain atau karena itu benar bagi saya? Jawaban ini bisa mengubah segalanya. Nomor 7, prioritas Anda akan diabaikan. Kapan terakhir kali Anda menempatkan tujuan pribadi Anda sebagai yang utama? Jika Anda selalu mengatakan, ya, untuk menyenangkan orang lain, mungkin tujuan Anda telah terabaikan. Lambat laun, hal-hal yang penting bagi Anda akan tersingkir, menciptakan kekosongan yang sulit diisi. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa hidup sesuai dengan nilai-nilai Anda adalah hal yang penting. Melindungi prioritas Anda bukanlah egoisme, itu adalah bentuk perawatan diri. Pikirkan ini, mengapa tujuan Anda tidak pantas mendapatkan komitmen yang sama seperti yang Anda berikan kepada orang lain? Mungkin saatnya untuk menempatkan diri Anda sebagai prioritas dan mengingat bahwa hidup yang bermakna dimulai dengan menghargai apa yang penting bagi Anda. Nomor 6, Anda hanya akan dicari ketika orang lain membutuhkan sesuatu.
Pernahkah Anda merasa bahwa Anda hanya diingat ketika seseorang membutuhkan sesuatu dari Anda? Rasa bahwa Anda hanya dicari berdasarkan kepentingan mereka bisa menyakitkan, tetapi juga merupakan kesempatan untuk merenung. Siapa yang benar-benar menghargai persahabatan Anda? Dan siapa yang hanya muncul saat butuh bantuan? Filosofi Stoik mengajarkan kita untuk memiliki kebijaksanaan dalam menjalin hubungan. Fokuskan energi Anda pada hubungan yang tulus dan penuh timbal balik. Ketika Anda berinvestasi pada hubungan yang sejati, Anda melindungi kesejahteraan emosional Anda dan membangun koneksi yang bermakna. Ingatlah, energi Anda terlalu berharga untuk dihabiskan pada mereka yang hanya memanfaatkan Anda. Pilihlah untuk menghargai yang benar-benar penting. Nomor 5, Anda akan menarik orang-orang yang hanya ingin menerima. Pernahkah Anda merasa bahwa ketika Anda sudah kelelahan karena terlalu banyak memberi, malah semakin banyak orang yang datang hanya untuk meminta lebih? Seolah-olah energi Anda menjadi magnet bagi mereka yang hanya ingin menerima tanpa memberikan timbal balik. Siklus ini melelahkan dan mengganggu kedamaian batin Anda serta kualitas hubungan Anda. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa apa yang kita pancarkan ke dunia akan menarik hal serupa. Ketika Anda tidak seimbang, hal itu menjadi nyata dan menarik hubungan yang dangkal. Tetapi, dengan merawat diri sendiri, menetapkan batasan, dan menjaga kedamaian Anda secara alami mulai menarik orang-orang yang menghargai Anda dan berbagi nilai yang sama. Jadi, siapa yang Anda tarik dalam hidup Anda? Apakah mereka memperkaya Anda atau hanya menguras energi Anda? Perubahan dimulai dari diri Anda sendiri. Nomor 4, Anda akan dipandang dengan rasa curiga. Percaya atau tidak, kebaikan bisa menimbulkan kecurigaan. Di dunia di mana kebaikan jarang terjadi, banyak orang menganggap niat baik sebagai sesuatu yang mencurigakan. Apa yang dia inginkan sebagai imbalan? Mungkin Anda pernah mendengar atau merasakannya. Meskipun ini mengecewakan, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang bisa kita kendalikan, tindakan dan niat kita. Jadilah otentik dan setia pada nilai-nilai Anda, terlepas dari apa yang orang lain pikirkan. Mereka yang benar-benar penting akan mengenali kebenaran Anda. Apakah Anda hidup untuk menyenangkan orang lain atau untuk menghormati prinsip Anda sendiri? Pada akhirnya, kebajikan selalu lebih berbicara daripada penilaian siapapun. Nomor 3, Anda berisiko kehilangan keaslian diri Anda. Ketika Anda mencoba menyenangkan semua orang, tanpa sadar Anda mulai meninggalkan siapa diri Anda sebenarnya. Prioritas, keinginan, dan esensi Anda mulai terpengaruh oleh harapan orang lain, menciptakan kekosongan yang sulit untuk diisi. Filosofi Stoik mengingatkan bahwa hidup sesuai dengan nilai-nilai kita adalah jalan menuju kedamaian sejati. Melepaskan keaslian diri Anda berarti melepaskan apa yang membuat Anda unik. Anda tidak diciptakan untuk memenuhi ekspektasi orang lain, tetapi untuk menjalani hidup dengan cara yang utuh dan jujur. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah pilihan Anda mencerminkan siapa diri Anda atau siapa yang orang lain ingin Anda jadi? Ingat, keaslian Anda adalah hal yang membuat Anda istimewa, dan tidak ada yang pantas mengambil itu dari Anda. Nomor 2, Anda bisa jatuh ke dalam kebiasaan buruk. Sebanyak apapun niat baik Anda, terlalu banyak memberi bisa membawa Anda ke batas kemampuan. Ketika Anda melampaui batas diri, seringkali ada kekosongan emosional yang mencari pelarian, entah melalui makanan, kebiasaan buruk, atau kebutuhan akan validasi yang berlebihan. Hal ini hanya akan memperburuk kelelahan yang Anda rasakan. Filosofi Stoik menekankan bahwa keseimbangan adalah kunci. Mengendalikan tindakan Anda, termasuk kedermawanan, bukanlah egoisme, tetapi bentuk perawatan diri. Dengan cara ini, Anda dapat menjaga kesehatan emosional Anda dan mempertahankan energi untuk membantu dengan cara yang lebih bijaksana. Apakah Anda sudah menghormati batasan Anda sendiri atau Anda mulai kehilangan diri dalam kelebihan? Energi Anda adalah sumber daya yang berharga, dan menjaganya sama pentingnya dengan membagikannya. Nomor 1, Anda akan merasa terus-menerus kewalahan. Menjadi terlalu baik tanpa batas bisa membawa Anda ke ambang kehancuran. Ketika Anda selalu mengutamakan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri, kelelahan menjadi tak terhindarkan, secara emosional, mental, dan bahkan fisik. Beban ini tidak hanya memengaruhi produktivitas dan suasana hati Anda, tetapi juga kemampuan Anda untuk terus membantu dengan efektif. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa merawat diri adalah langkah penting untuk bisa merawat orang lain. Belajar mengatakan, tidak, bukanlah egoisme, melainkan perlindungan diri. Menetapkan batasan adalah tindakan menghormati diri sendiri dan dunia di sekitar Anda. Apakah Anda sudah memprioritaskan kesehatan dan kesejahteraan Anda, atau Anda kehilangan diri dalam memberikan terlalu banyak?
Anda hanya bisa mempertahankan kebaikan Anda jika Anda terlebih dahulu menjaga diri Anda sendiri. Setelah mengetahui dampak dari kebaikan yang berlebihan, kini saatnya mempelajari cara melindungi diri Anda. Saya akan menunjukkan 6 strategi stoik yang ampuh untuk mengembalikan kendali atas hidup Anda. 6 strategi stoik untuk menghindari orang memanfaatkan Anda. Strategi 6, dengarkan perasaan Anda, mereka sedang berbicara kepada Anda. Perasaan Anda bukan sekadar emosi sesaat, mereka adalah sinyal dari tubuh dan pikiran Anda. Jika Anda merasa lelah atau frustrasi saat membantu seseorang, itu bukan kelemahan, melainkan batasan Anda yang meminta perhatian. Dalam filosofi stoik, kita diajarkan untuk mencari atarasia atau ketenangan batin. Mengabaikan perasaan Anda sama dengan menjauhkan diri dari kedamaian itu. Dengarkan tanda-tanda ini dan sesuaikan langkah Anda. Menghormati perasaan Anda adalah langkah pertama untuk menjaga keseimbangan dan menjalani hidup sepenuhnya. Strategi 5, tetapkan batasan yang jelas. Menetapkan batasan bukanlah tindakan egois, itu adalah cara untuk melindungi diri sekaligus menjaga kualitas kedermawanan Anda. Ketika Anda menentukan sejauh mana Anda bisa memberi, Anda menghindari kelelahan dan menjadi lebih efektif dalam tindakan Anda. Filosofi stoik menekankan pentingnya keseimbangan, menjadi baik tanpa mengabaikan diri sendiri. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus hidup selaras dengan sifat kita, termasuk menghormati batasan kita sendiri. Dengan mengatakan, tidak, pada hal-hal yang membebani Anda sebenarnya mengatakan, iya, pada hal-hal yang benar-benar penting. Strategi 4. Jangan takut mengatakan, tidak. Berapa kali Anda mengatakan, ya, padahal sebenarnya tidak mau, hanya untuk menghindari konflik atau terlihat baik? Setiap yang dipaksakan menjauhkan Anda dari prioritas Anda. Filosofi stoik mengajarkan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan nilai-nilai kita, bukan karena tekanan dari luar. Mengatakan, tidak, adalah tindakan keberanian dan kejujuran, kepada diri sendiri dan orang lain. Menetapkan batasan berarti melindungi energi Anda, memilih kualitas daripada kuantitas dalam hubungan. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda takut mengatakan, tidak, atau takut pada konsekuensi dari tidak mengatakannya? Strategi 3, evaluasi siapa yang layak menerima kedermawanan Anda. Kedermawanan adalah kebajikan, tetapi, seperti yang diajarkan oleh para filsuf stoik, kebajikan harus diterapkan dengan kebijaksanaan. Tidak semua orang menghargai bantuan yang mereka terima. Jika Anda memberikan kepada mereka yang hanya memanfaatkan Anda membuang-buang energi. Epictetus, salah satu guru besar stoik, mengatakan bahwa kita harus menghabiskan waktu pada hal-hal yang selaras dengan nilai-nilai kita. Jadi, sebelum membantu, tanyakan pada diri Anda, apakah orang ini benar-benar menghargai usaha saya? Apakah bantuan ini mencerminkan prinsip saya? Kedermawanan sejati bukan tentang menyenangkan semua orang, tetapi memberikan yang terbaik kepada mereka yang menghormati dan menghargai itu. Dengan mengikuti prinsip stoik ini, Anda tidak hanya menjaga energi Anda tetapi juga menjalani hidup dengan lebih sadar dan seimbang. Strategi 2, kembangkan rasa syukur dan saling memberi. Hubungan yang tulus adalah salah satu sumber kebahagiaan terbesar. Namun, hubungan itu harus didasarkan pada timbal balik, rasa syukur dan saling memberi. Epictetus mengatakan bahwa kita harus memilih teman dengan hati-hati, karena orang-orang di sekitar kita memengaruhi keadaan jiwa kita. Dekatilah mereka yang menghargai kehadiran Anda, yang mendukung Anda, dan bersedia membalas kebaikan Anda. Hubungan yang tidak seimbang akan menguras energi Anda, sedangkan hubungan yang didasarkan pada saling menghormati akan menguatkan Anda dan membuat Anda berkembang. Strategi 1, lakukan refleksi diri secara rutin. Dalam filosofi stoik, refleksi diri adalah latihan harian yang penting untuk pertumbuhan pribadi. Di akhir setiap hari, para stoik mengevaluasi tindakan dan keputusan mereka, bertanya, apakah saya hidup sesuai dengan nilai-nilai saya? Apakah saya menghabiskan energi saya untuk hal yang benar-benar penting? Kebiasaan ini dapat mengubah hidup Anda. Luangkan waktu untuk melihat ke dalam diri dan mengevaluasi bagaimana Anda menggunakan waktu dan energi Anda. Hal ini membantu Anda menyesuaikan arah hidup, menghindari kesalahan yang berulang, dan menjalani hidup dengan lebih sadar dan seimbang. Selain itu, praktikkan rasa syukur. Hargai siapapun yang ada di sisi Anda dalam masa-masa sulit dan nilai hubungan tersebut. Hubungan yang didasarkan pada timbal balik dan rasa syukur tidak hanya memberikan kepuasan lebih, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai stoik tentang kebajikan dan harmoni. Inilah 10 cara kebaikan berlebihan dapat merugikan Anda dan 6 strategi stoik yang dapat Anda terapkan untuk melindungi energi Anda serta menjaga keseimbangan. Jika Anda menyukai konten ini,
Beri tanda suka dan langganan saluran untuk video lainnya. Jangan lupa untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar Anda sekarang. Sampai jumpa!